Dan kali ini Betul kita bakalan sekali. ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke Labuan Bajo. Yeay. Ya enggak sih, maksudnya kayak beritanya tentang Labuan Bajo di Tikars. Jadi kemarin kan sempat ramai banget di sosial media Ya. soal banyak nih maklar-maklar Ya. atau sebetulnya kasus-kasus yang penambangan pasir gitu yang ilegal yang sebetulnya tidak Betul boleh sekali. dilakukan. Dan ternyata ini terjadi gitu ya. Again Ya. si orang-orang yang nakal pengembangan ilegal ini dilakukan untuk reklamasi resort di Labuan Bajo. Sebetulnya kan reklamasi itu banyak nggak bagusnya juga ya untuk Iya. ekosistem. Apalagi kita tahu Labuan Bajo itu punya underwater life yang luar biasa bagus banget. Jadi kalau misalnya direklamasi Sayang tanahnya banget. di sana dengan cara pengepulan lewat pasir-pasir gitu ya, otomatis akan merusak juga ekosistem laut dari Labuan Bajo itu sendiri. Betul, bahkan ini sudah Betul. diamankan kapal sebanyak 7 gitu ya. Makanya sekarang kita langsung aja akan bertemu reporter Ya. Detik Bali. Ada Ambrosius Ardin. yang Ada sudah Bro terhubung. Ambro. Halo. Ya, selamat pagi Bung Eko dan Mbak Sarasani. Halo, selamat pagi. Bro Ambro, apa Ya, kabar selamat- nih? Baik Bung Eko dan Sarasani, kabar Ih. baik dari Labuan Bajo. Seru sekali. Luar Bro, biasa. ini kan sebetulnya rame banget nih di sosial media tentang adanya reklamasi gitu ya kabar ini. Mungkin bisa diceritakan sama kita gitu ya lebih detail tentang seperti apa sih penangkapan para nelayan yang menambang pasir laut ilegal gitu di Labuan Bajo. Dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana kronologinya, silakan. Iya, baik Eko dan Sarasani. Jadi ada belasan nelayan lokal dan 7 kapal yang diamankan oleh prajurit TNI Angkatan Laut ya. Dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo. Penangkapan mereka dilakukan pada hari Senin malam, tanggal 10 malam. Jadi mereka ditangkap di tengah perairan saat penambang ilegal ini membawa pasir-pasir yang sudah ditambang ini. Nah, pasir ini rencananya mau dibawa ke lokasi resort untuk reklamasi pantai begitu. Oke. Eko dan Nah, ini pasir-pasir yang ditambang secara ilegal ini kan konon kabarnya buat reklamasi ya, Bro Ambro ya. Apakah sudah Iya, diketahui nih resort mana yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal ini? Nah, saya sudah mencoba konfirmasi sampai tadi malam. Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo masih merahasiakan nama resortnya. Walaupun mereka sudah mengetahui sebelum melakukan penindakan itu kan mereka sudah tahu nih. Ya. Nama resortnya apa, dugaan pelanggarannya apa, tetapi mereka belum menyampaikan ke publik sampai hari ini. Mereka belum menyampaikan ke publik nama resort tersebut, Bung Eko dan Sarasani. Wah, Oke. ini sih aku kepo banget ya, Iya, Bro. jujur Maksudnya kita juga kalau- jadi kepo ya. Iya, maksudnya kalau sampai Tapi lokasinya ada di sisi utara Labuan Bajo. Dari sini sekitar 15 menit di belakang sini sana. Nah, harusnya udah akan mulai ketahuan Sisi sih. utara Ya. Labuan Benar, Bajo. benar. Karena kalau udah titiknya Kita jadi kepo nih Bro Ambro ya. Saya Iya, sambil betul, buka betul. peta ya. maksudnya kalau Ya, misalnya memang betul. sudah terdeteksi gitu ya untuk areanya sendiri harusnya sudah ketahuan ya. Tapi Ya. mungkin menurut informasi yang didapatkan gitu ya, ini kan pasti merugikan banyak pihak yang terlibat gitu ya. Ya. Dan tentu juga ini akan merugikan juga negara gitu akibat penambangan pasir ilegal yang bahkan mencapai 1,8 miliar. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga pada kami gitu bagaimana sih cara perhitungan Ya. dari dari pengambilan pasir yang ilegal ini. Bro, silakan. Iya, pihak Lana Labuan Bajo juga belum menjelaskan secara rinci ya penghitungan menentukan angka 1,8 miliar ini. Tetapi informasi yang saya dapat bahwa ini dugaan hitungan dari jumlah pasir yang sudah diangkut ke resort ini. Jadi informasinya ada 2.000 meter kubik pasir yang sudah diangkut hasil penambangan secara ilegal ini yang dibawa ke pantai untuk reklamasi. Dugaannya hitungan pasir 2.000 meter kubik inilah dugaan kerugian negara mencapai 1,8 miliar itu. Oke. Bro Ambro, ini sebelum adanya penindakan gitu ya oleh aparat setempat, apakah sebelumnya ada dokumen yang diterima terlebih dahulu kah atau adanya laporan dari warga sekitar kah terkait penambangan pasir ilegal ini? Ya betul. Dari sebelum Lana Labuan Bajo melakukan penindakan, mereka mengecek dokumennya, dokumen dari resort ini. Mereka mengecek ke
kantor Keseh Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSUP Labuan Bajo dan juga ke pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi mereka menemukan dugaan pelanggaran dari resort itu, yakni tidak ada izin usaha pemanfaatan pasir laut. Ya, jadi resort itu tidak memiliki izin usaha pemanfaatan pasir laut, dan titik koordinat penambangannya itu tidak sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi titik koordinat penambangan tidak sesuai koordinat dan resort ini tidak memiliki izin usaha pemanfaatan. Itu dugaan pelanggarannya, Bu. Oke. Tapi berarti kalau kayak gitu sampai detik ini dugaan pelanggaran apa yang ditetapkan oleh pihak kepolisian terhadap penambangan atau aktivitas pasir laut ilegal ini? Pihak Lanal sudah melimpahkan kasus ini ke pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi mereka yang akan melakukan proses lebih lanjut terhadap para nelayan yang melakukan penambangan ini. Nah, informasi terakhir, pihak pengawas kelautan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi mereka belum bisa mengungkap banyak hal terkait dengan proses terhadap para penambang pasir secara ilegal ini, Bung. Oke, nah setelah penangkapan kira-kira nih Bro Ambro, apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Lanal Labuan Bajo? Apakah diambil oleh dilimpahkan ke pihak yang lebih berwenang kah untuk mengadilinya atau gimana nih? Ya, betul. Jadi Lanal Labuan Bajo sudah melimpahkan kasus ini, baik nelayan yang melakukan penambangan maupun kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir itu sudah dilimpahkan ke pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Labuan Bajo. Jadi pengawas sumber daya inilah yang akan melakukan proses lebih lanjut terhadap penambang ilegal ini, gitu Bung Eko dan Sarasani. Aku tuh langsung kepikiran nih, Cok, karena setauku ya, ketika kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak-pihak yang memang dia yang lebih berwenang gitu ya untuk bisa menangani ini, dan bahkan Komandan Lanal Labuan Bajo sendiri, Letkol Laut gitu ya, Iwan Hendra Susilo kan memang menyebutkan bahwa penegakan hukum di perairan ini kan sangat penting pada akhirnya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan juga gitu pada kami lebih lanjut, maksudnya tuh apa dan langkah-langkah yang pastinya akan dilakukan gitu oleh pihak TNI Angkatan Laut tuh akan seperti apa berarti, Bung Ambro? Ya, menurut Komandan Lanal Labuan Bajo bahwa mereka memang memiliki tugas pokok ya. Salah satunya patroli keamanan laut di perairan Labuan Bajo. Jadi penindakan terhadap aktivitas penambangan pasir laut secara ilegal ini juga sesuai arahan pimpinan TNI Angkatan Laut untuk selalu proaktif melakukan penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya dalam bidang pemanfaatan minerba dan kelestarian sumber daya alam. Jadi kegiatan-kegiatan ini sepertinya rutin dilakukan oleh Lanal Labuan Bajo. Kira-kira begitu, Eko dan Sarasani. Jadi memang sebetulnya memang sudah ditangani oleh pihak-pihak yang memang seharusnya menangani kasus ini dan masih terus menunggu update berarti ya, Bung Ambro ya? Betul. Untuk seperti apa tindak lanjutannya, apakah memang akan ada pasal-pasal yang keluar misalnya ya? Apakah mungkin nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan? Mungkin kita nggak pernah tahu juga. Kita nggak pernah tahu ya kalau ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak, karena kayaknya sih tidak ya. Ini kan sudah merugikan negara, apalagi nominalnya. Atau kita mungkin nanti akan tunggu aja update-nya gitu ya dari Detik Bali atau juga di sosial media Detikcom gitu ya, seperti apa follow up dari kasus penambangan pasir ilegal gitu ya, dan harapannya adalah lagi-lagi ini tidak pernah akan ada lagi kasus orang-orang yang nakal dengan sengaja, apalagi kalau ini adalah resort yang terkenal yang masa sih nggak punya modal untuk membangun gitu ya dengan tanpa merusak alam, karena ini yang bahaya adalah alamnya sendiri loh, Cok. Betul sekali, karena kalau ingin ekspansi ya kalau bisa janganlah merusak ekosistem ya. Apalagi Labuan Bajo kita tahu ini kan bagus sekali ya Bro Ambro ya. Tuh lihat betul Bung Eko dan Sarasani. Lihat belakangnya, gunung, backgroundnya Bro Ambro sekarang luar biasa Labuan Bajo. Baju kita udah cocok nih berangkat ke Labuan Bajo sekarang. Bro Ambro, kita ikutlah ke Bajo. Kita mau main kita main ke sana ya. Kita main ke sana, siapa tahu kita nginep di resort yang kita bilang. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, atas informasinya juga. Selamat kembali bertugas. Sehat selalu. Terima kasih Bung Eko dan Sarasani.